Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, kembali lagi di Islami Twinda. Kembali lagi saya ingatkan juga buat Anda yang baru bergabung ya, hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa, mudah-mudahan bisa menjadi solusi juga dalam hidup kita. Temanya adalah sholat duha magnet rezeki. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih, tadi dari guru kita Habib Usman sempat kepotong ya kan. Kalau kita bicara masalah tentang sholat duha ini ternyata Masya Allah luar biasa ya. Bukan cuma hanya magnet rezeki, tapi katanya digolongkan juga menjadi orang-orang yang telah bertaubat. Nah ini kita butuh juga penjelasan seperti apa dari guru kita, mohon izin waktunya, tafadhol Habib Usman. Afwan Habib Nabil, Afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan hanya rezeki, tetapi siapa orang yang mereka salat duha, masuklah mereka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Golongan orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Dan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat kepada Allah, yang senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhafizu ala salati duha illa awabun wa hiya salatul awabin. Jelas bahwasanya siapapun di antara mereka yang mereka menjaga salat sunnah duhanya, mereka adalah golongan orang-orang yang awab, yakni kembali taat kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang berusaha berada di jalan Allah, yang berusaha untuk mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan salat awabin. Manusia yang berharap akan dijadikan kategori manusia yang taat kepada Allah. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena apa? Ketika ketakwaan itu berada di dalam duha pagi-pagi, ini dikatakan ini manusia ini pagi-pagi aja sudah mau dekat sama Allah. Apalagi sampai malamnya. Ini manusia dari pagi aja sudah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti dia berharap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata bahwasanya awab adalah mu'ti. Awab ini adalah mu'ti, orang yang taat, orang yang kembali mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang ada di dalam ketaatan, orang yang berusaha untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang kembali taat atau mereka berada di dalam ketaatan. Jadi intinya gini, kalau manusia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk kembali taat, berarti dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam sebuah kebaikan-kebaikan. Manusia yang ingin mencari kebaikan, berarti dia berharap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mengejar hidayah adalah manusia yang ingin diselamatkan oleh Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengucapkan, ini ada doanya nih. Ayo kita baca bareng-bareng. Ini doa yang diajarkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli. Wa tub alayya. Wa tub alayya. Wa tub alayya. Wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Antat tawwabur rahim. Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli. Wa tub alayya. Wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Sampaikanlah ya Allah ya Rahman ya Rahim daripada ampunanku, meminta ampunanku, dan sampaikanlah ya Allah ya Rahman ya Rahim dalam keimanan dan ketakwaanku sehingga aku diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dibaca biasanya 100 kali. Jadi kalau misalkan setelah sholat duha yang tadi Habib Nabil sampaikan, baca ini 100 kali setelah 12 rakaat. Bukan hanya dikasih istana di sorga, tapi dikasih istana di dunia. Amin. Kan sakinah, mawaddah warahmah adalah cinta dan kasih sayang dimiliki dalam rumahnya seperti di sorga. Sakan itu ketenangan, sorga itu semuanya tenang. Jadi siapapun mereka yang mendapatkan ketenangan di dunianya, berarti dia nikmatnya surga udah didapat. Amin. Jadi 12 rakaat akan mendatangkan ketenangan. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitabnya Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Mufti Jakarta, siapa orang yang sholat duha 12 rakaat, maka rumah tangganya akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak penjelasannya Bib ya. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah digolongkan dengan orang-orang yang bertaubat, jelas aja dia kapan waktu dia ingat Allah terus gitu ya. Betul. Pasti kalau orang yang udah ingat Allah pasti udah jauh dari namanya maksiat insyaallah. Amin Betul. amin ya rabbal Bismillah. alamin. Awabin. Amin.